Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas-tugas EDM dari mata kuliah Enterprise Arsitektur yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan tugas EDM Studi Kasus RS Siloam Bekasi Timur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rizka Nurwahidah sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, Rian Drevianto sebagai penyaji kedua, Fani Fitria Ramadanti sebagai penyaji ketiga, dan Panji Septio sebagai penyaji keempat. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya. Pertama ada latar belakang, perencanaan penerapan sistem informasi yang baik, serta penyelarasan antara strategi IT atau sistem informasi dengan kebutuhan akan berkontribusi terhadap nilai bisnis organisasi. Dalam pemanfaatan sistem informasi tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan dalam fungsi bisnis organisasi. Fasilitas kesehatan yang ada di RS Siloam Bekasi Timur terdapat beberapa poli, spesialis, dan salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. RS Siloam Bekasi Timur ini telah mengadaptasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang sudah mendukung otomasi dan integrasi dalam proses bisnis rumah sakit. Dalam mengadaptasi sistem informasi terdapat kendala yang terjadi, yaitu sistem informasi yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan proses bisnis di RS Siloam Bekasi Timur. Sini ada rumusan masalahnya, seperti apa proses bisnis dan penerapan sistem informasi rumah sakit yang sedang berjalan saat ini. Kedua, ada seperti apa merancang enterprise arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan keperluan menggunakan metode TOGAF EDM. Dan tujuan penelitiannya dapat menggunakan metode TOGAF EDM dalam merancang arsitektur data, aplikasi, bisnis, dan teknologi. Kedua, ada bisa menghasilkan cetak biru dalam bentuk dokumen arsitektur sistem informasi agar bisa mengembangkan sistem informasi yang mendukung kebutuhan RS swasta. Manfaat penelitiannya, manfaat yang bisa diharapkan dari adanya perancangan arsitektur enterprise sistem informasi ini, landasan yang dapat digunakan untuk proses pengembangan sistem informasi. Diharapkan dapat dijadikan pedoman rancangan dokumen cetak biru arsitek sistem informasi penelitian ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama ada Enterprise Arsitektur, diperkenalkan pada tahun 1980-an yang berawal dari permasalahan yang terjadi pada arsitektur sistem. Permasalahan yang terjadi mengenal ruang lingkup yang dirancang dan tingkat kompleksitas dan pada implementasi sistem informasi yang meningkat dan meluas sehingga dibutuhkan sebuah logika yang dapat mendefinisikan antarmuka sistem tersebut. TOGAF, framework arsitektur yang memberikan cara dan alat bantu untuk mempermudah dalam penggunaan, penerimaan, pemeliharaan, dan produksi EA. Proses TOGAF memberikan pengembangan secara meluas untuk enterprise arsitektur. Selanjutnya ada EDM, bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran rinci bagaimana menentukan sebuah arsitektur enterprise secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. TOGAF EDM dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan perancangan sistem informasi dengan pendekatan IRP. Ini adalah framework TOGAF EDM mulai dari preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Untuk metode penelitian, ada tahapan penelitian, persiapan, pemahaman terhadap teori-teori pendukung, pengumpulan literatur, jurnal, dan pustaka lain terkait dengan tema penelitian, dan pengumpulan data dan dokumen pendukung dari instansi melalui observasi dan wawancara. Analisis kondisi saat ini, menganalisa kondisi instansi yang sedang berjalan saat ini, baik dari segi proses bisnis maupun kondisi penerapan teknologi informasi. Perancangan arsitektur sistem informasi berdasarkan identifikasi kebutuhan sistem informasi dari tahap sebelumnya, maka dilakukan perancangan arsitektur sistem informasi dengan pendekatan AI menggunakan metode IDM. Cetak biru arsitektur sistem informasi, perancangan yang sudah dilakukan kemudian disusun dan didokumentasikan ke dalam cetak biru sistem informasi sebagai hasil akhir. Hasil dan pembahasan penelitian ini dilakukan dengan mengikuti struktur dasar dari tahap-tahapan yang di dalamnya terdapat 8 fase perancangan enterprise arsitektur.
Akan tetapi kali ini lebih difokuskan ke sampai fase arsitektur teknologi saja, yaitu primary fase, arsitektur vision, bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, teknologi arsitektur. The primary fase, tahap ini merupakan sebuah awal permulaan dalam merancang enterprise arsitektur. Pada tahap ini dijelaskan mengenai visi dan misi perusahaan atau organisasi, tujuan organisasi, rumusan masalah, penentuan ruang lingkup, dan penentuan framework enterprise arsitektur. Visi mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas internasional di Indonesia yang dilandasi dengan belas kasih ilahi. Misi sebagai tujuan pilihan terpercaya untuk perawatan kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan penelitian holistik kelas dunia. Tujuan organisasi memenuhi kebutuhan pelayanan medis berkelas dunia bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia dengan memungkinkan setiap unit rumah sakit untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah. Rumusan masalah SIM-RS dengan proses bisnis belum seluruhnya berintegrasi baik dalam hal proses layanan maupun pendukung. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian SIM-RS terhadap kebutuhan penggunaan yang dapat menyebabkan terganggunya tujuan utama organisasi. Ruang lingkup yang akan dijelaskan dalam perancangan enterprise arsitektur yaitu mencakup proses bisnis dalam hal pelayanan, mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, perawatan pasien, rekam medis pasien, apotik, pembayaran atau administrasi, dan proses bisnis pendukung lainnya, yaitu keuangan. Arsitektur vision. Pada tahap arsitektur vision mulai dirumuskannya visi dari misi-misi arsitektur pada TOGAF ADM. Visi arsitektur bisnis menyediakan layanan berbasis teknologi yang diperlukan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Visi arsitektur data menghargai data dan informasi sebagai aset strategis kunci dengan menggunakan sebagai praktek dalam manajemen data dan informasi terbaik. Visi arsitektur aplikasi merancang dan mengembangkan sistem informasi berdasarkan proses bisnis yang ada. Visi arsitektur teknologi menyediakan teknologi yang mendukung terwujudnya visi organisasi dan tujuan proses bisnis. Selanjutnya akan diterangkan oleh Fani. Ya, untuk tahapan selanjutnya yaitu bisnis arsitektur. Pada tahap ini dilakukan penguraian masalah terkait dengan proses bisnis yang sedang berjalan dan merumuskan usulan atau solusi perbaikan. Hasil GAP terkait proses bisnis dalam hal pelayanan pasien akan diketahui berdasarkan hasil observasi. Pada proses bisnis di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur ini terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utama, di sini terdapat daftaran dan administrasi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis gigi, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis kesehatan jiwa, spesialis kulit kelamin, spesialis mata, spesialis paru, spesialis penyakit dalam, saraf, THT, tulang dan traumatologi, serta spesialis urologi. Sedangkan untuk aktivitas pendukungnya, di sini termasuk pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, manajemen keuangan, manajemen SDM, pengembangan teknologi informasi, manajemen sarana dan prasarana, yang terakhir ada apotek. Analisis GAP arsitektur bisnis. Pada analisis GAP arsitektur bisnis ini, yang terjadi saat ini yang pertama ada pendaftaran. Pendaftaran memiliki masalah yaitu lamanya waktu pendaftaran pasien dengan penyebab terdapat aplikasi SIP milik BPJS dan SIM-RS yang belum terintegrasi yang wajib digunakan untuk mendaftarkan pasien, khususnya BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk target usulan arsitektur bisnisnya yaitu dengan membuat jembatan antara aplikasi SIP dan SIM-RS. Yang kedua, permasalahan di bagian poli. Data pasien akan diantarkan secara langsung oleh perawat ke poli. Penyebabnya adalah hal ini terjadi karena belum adanya aplikasi di perawat poli sehingga proses di perawat masih manual. Kemudian target usulannya yaitu dengan menyediakan modul aplikasi tambahan untuk perawat poli. Yang ketiga, ada laboratorium. Pengarsipan hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan secara manual. Penyebabnya yaitu belum adanya modul aplikasi untuk mengarsipkan hasil laboratorium. Kemudian target usulannya
Menyediakan modul aplikasi tambahan untuk hasil laboratorium. Yang keempat, ada pengelolaan obat. Masalah yang pertama yaitu proses penyampaian resep masih manual dengan menggunakan kertas dan diantarkan oleh perawat ke bagian apotik. Penyebabnya belum siapnya aplikasi e-rekam medik. Kemudian untuk target usulannya adalah pengoptimalisasian e-rekam medik. Kemudian masalah yang kedua pada pengelolaan obat yaitu pendataan keluar masuk obat sulit untuk dilakukan. Hal ini terjadi karena aplikasi yang ada kurang nyaman digunakan oleh user, sehingga usulannya yaitu dengan pengoptimalisasian modul pengelolaan obat. Yang terakhir ada jumlah aset obat sulit untuk diketahui. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya data. Untuk target usulannya dengan pengoptimalisasian modul pengelolaan obat. Yang kelima, permasalahan di bagian kasir. Proses input tagihan pasien di kasir memerlukan waktu yang lama. Penyebabnya yaitu sistem perlu diotomatisasi agar proses inputan dapat dilakukan otomatis tanpa harus diinput ulang. Untuk target usulannya yaitu pengoptimalisasian modul pembayaran. Yang terakhir ada di bagian administrasi. Penyebabnya yaitu belum terjadinya sistem yang memudahkan bagian administrasi. Untuk target usulannya yaitu membangun aplikasi pengelolaan untuk administrasi. Selanjutnya ada tahapan Information System Architecture. Tahap ini dilakukan perumusan mengenai arsitektur sistem informasi yang mana terdiri dari dua jenis, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Yang pertama ada arsitektur data. Data merupakan hal yang paling penting sebelum merancang arsitektur aplikasi. Data yang akan dirancang merupakan data penambahan dari data sebelumnya yang sedang digunakan. Berikut ini adalah gambar kelas diagram untuk data-data ataupun tabel-tabel yang terdapat di SIM-RS rumah sakit. Di antaranya ada registrasi, pasien, dokter, relationship, hasil lab, tindakan medis, laporan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, application arsitektur. Saat ini, aplikasi yang digunakan oleh Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur adalah aplikasi yang diadopsi atau diambil dari rumah sakit lain. Hal ini menyebabkan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk diimplementasikan. Di antaranya yaitu saat ini ada aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Modul yang digunakan ada modul pendaftaran dengan keterangan untuk melakukan pendaftaran pasien, kemudian logistik dan farmasi untuk pengadaan obat, kemudian ada modul kasir untuk melakukan pembayaran tagihan pasien, ada rekam medis untuk melakukan pelaporan, penunjang medis untuk melakukan pelayanan untuk menunjang medis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Panji. Oke, selanjutnya ada usulan aplikasi. Usulan dalam penambahan aplikasi yang perlu disediakan oleh aplikasi yang sedang berjalan saat ini untuk menunjang proses bisnis dalam pelayanan pasien. Yang pertama ada SIMRS. Modul aplikasinya itu laboratorium. Keterangannya modul aplikasi laboratorium pada SIMRS digunakan untuk mengolah dan menyimpan seluruh data hasil laboratorium pasien. Yang kedua ada SIMRS juga dengan modulnya Poli. Modul Poli pada SIMRS yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data pasien sesuai dengan Poli yang dituju. Selanjutnya ada SEP. Modulnya ini BPJS, mengintegrasikan sistem BPJS untuk memudahkan pendaftaran pasien. Lalu ada INACBG. Modulnya itu untuk klaim pembayaran. Keterangannya integrasi dengan sistem Kementerian Kesehatan untuk proses klaim pembayaran rumah sakit. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. Berikut adalah usulan perbaikan dari arsitektur teknologinya. Kondisi saat ini, yang pertama itu belum terintegrasinya server BPJS dengan server INACBG. Usulan untuk diperbaikinya itu dilakukan pengintegrasian antara server BPJS dan INACBG.
Lalu yang kedua itu kurang optimalnya keamanan sistem dikarenakan belum terdapatnya firewall dan masih menggunakan software antivirus yang bersifat gratis. Usulan untuk perbaikannya itu menggunakan aplikasi antivirus berbayar yang di dalam aplikasi antivirus tersebut menyediakan juga firewall. Yang ketiga itu traffic jaringan akan terjadi karena terlalu banyak menggunakan hub sebagai perangkat jaringan. Sedangkan hub sendiri memiliki kemampuan yang terbatas. Usulan perbaikannya ini mengganti hub dengan switch sebagai perangkat jaringan. Switch dapat membuat jaringan virtual LAN sehingga menghemat pengadaan switch dan memberikan kemudahan dalam pengolahan jaringan. Yang keempat, tidak ada ruang khusus untuk server atau server room. Ruang khusus server berfungsi untuk menjaga kinerja server yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Usulannya itu menyediakan ruangan khusus untuk server beserta infrastruktur pendukung seperti air conditioner, hubs, dan fire extinguisher. Lalu yang kelima, tidak adanya backup server sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan data ketika terjadi suatu insiden. Usulannya itu menyediakan backup server otomatis. Yang keenam, tidak ada proses dokumentasi topologi jaringan. Usulannya itu membuat dokumentasi topologi jaringannya. Next. Oke, berikut adalah gambar dari topologi jaringan yang diusulkan. Topologi jaringan yang diusulkan yang pertama itu virtual LAN yang ada pada room office atau ruang direksi, ruang rekam medis, ruang keuangan, dan ruang rawat inap terkoneksi dengan switch di lantai 2, yang mana tersambung dengan switch di ruang server yang terdapat beberapa server seperti server BPJS, server backup, dengan server lainnya. Lalu ada ruang farmasi juga dan ruang administrasi yang terhubung dengan switch di lantai 1 yang terkoneksi langsung dengan internet. Next. Kesimpulan yang didapat di sini yang pertama, proses bisnis yang berjalan sekarang di RSU ini meliputi pendaftaran, rawat jalan dan inap, rekam medis, dan farmasi, serta kasir yang sudah didukung oleh SIMRS. Namun masih ada proses bisnis yang belum didukung oleh SIMRS seperti pelayanan poli, laboratorium, serta belum terintegrasi dengan sistem informasi milik BPJS dan Kementerian Kesehatan. Yang kedua itu dalam merancang enterprise arsitektur, dalam mengembangkan SIMRS di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur dengan menggunakan metode TOGAF ADM dapat membantu di mana pada penelitian ini dirancang mulai dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem, informasi, dan arsitektur teknologi. Perlu terdapat saran-sarannya di sini perlu mendapat dukungan penuh dari pihak manajemen RS keberlangsungan teknologi informasi di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Ini agar kehadiran teknologi informasi dapat sepenuhnya dijalankan dalam mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, untuk memastikan SIMRS berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, perlu dilakukan pengukuran secara berkala. Pengukuran dapat menggunakan framework standar seperti COBIT, ITIL, dan ISO atau lainnya. Baik, ini adalah daftar pusaka yang kami ambil. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.